Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke bagian berikutnya, masih bicara mengenai ruang ya, record center. Sekarang kita bicara layout record center itu seperti apa. Nah, ini yang pertama, ini dari Andri ya. Jadi ini layout ya, pembagian ruang-ruang dari Andri. Jadi ada ruang kerja, ada sirkulasi, kemudian ruang penyimpanan ya. Ini model-model yang diberikan ditawarkan oleh Andri ya. Ini ya. Oke, ini model paling minimalis ya untuk ruang record center. Nah, kemudian ada lagi satu model ya, ini model ya yang dikembangkan oleh Laura dan kawan-kawan. Ini ada ruang penyimpanan ya, kemudian ada ruang layanan, ada ruang kantor tadi yang kita sebut, kemudian ada ruang pengolahan, ada ruang penerimaan pengiriman ya, loading bay. Jadi ini ruang pengiriman dan penerimaan arsip inaktif ya. Nah, kalau yang di Andri ini ya, ini cukup 3 ruang penyimpanan ruang kerja ya. Biasanya di ruang kerja ini juga kecil untuk model yang seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke ini ya. Ini model dari Laura seperti ini. Ini lebih luas, lebih kompleks. Kemudian ada yang lebih kompleks lagi ya. Jadi ini pembagian ruangnya, ini ruang penyimpanan ya, ada ruang penyimpanan A, ruang penyimpanan B. Nah, ruang penyimpanan B ini terpisah dengan ini. Mengapa? Karena ini digunakan untuk menyimpan arsip bentuk khusus tadi, special format, karena suhu dan kelembabannya beda dengan ruang untuk menyimpan arsip media konvensional, kertas dan seterusnya ya. Ini dibagi juga, ada ruang referensi, kantor utama, kemudian ada ruang konsultasi ya. Konsultasi maksudnya konsultasi dengan unit-unit atau central file yang akan menyerahkan memindahkan arsip inaktif ke record center ini ya. Oke, ini termasuk ruang alih media, digitalisasi dan seterusnya ya. Oke. Ini yang agak sedikit kompleks. Nah, yang terakhir ini sangat kompleks ya. Ini ruang record center yang modern ya. Ini saya kutip dari ini ya, dari ada Hooksmith ya. Ini design planning for the record center of the future. Jadi dia sudah membayangkan bahwa ke depan nanti record center harus seperti ini ya. Ini ruangnya sangat banyak sekali ya. Ini ruang tadi penerimaan arsip. Nah, kemudian ini ada karena ini semuanya sudah terkomputerize ya, jadi tidak ada layanan manual. Jadi ini ada staff ya, ini ruang tadi kantor ya, kemudian ini ruang kontrol, ini untuk mengontrol suhu, jadi sudah terkomputerize di masing-masing tempat penyimpanan ini ya. Nah, kemudian ada ini banyak sekali, ini ruang kerja ya, kemudian ada ini ruang reception ya, dan seterusnya. Jadi ini sangat kompleks. Nah, ruang-ruang ini dibagi-bagi rinciannya seperti ini ya. Jadi coba lihat nih ya. Jadi layout modern itu fasilitasnya sudah terstandar internasional dan semuanya sudah memanfaatkan teknologi informasi. Nah, misalnya standar yang digunakan untuk lingkungan saja, dia menggunakan ini ANSI IT 9.11. Kemudian untuk bagaimana standar menyimpan dan mengelola arsip digital, ini termasuk fotografi, cara penyimpanannya, dia menggunakan standar ini ANSI, NAPM, ITS, dan ini standar internasional ya, seperti halnya standar untuk pengelolaan arsip dinamis, record management itu kan ada ISO 1587 sekian, saya lupa ya, yang terakhir itu tahun 2016 itu ya. Termasuk juga misalnya menyimpan CD-ROM ya, ini juga menggunakan standar internasional ANSI, NAPM, ITS. Jadi semuanya ini sudah terstandarisasi ya, mulai dari kertas, media kertas, media digital dan seterusnya ya, untuk tadi ruang record center modern.
Nah, begitu juga ini. Jadi layoutnya ini sudah modern, dilengkapi dengan fasilitas antara lain ada ruang untuk menyimpan mikrofilm dan termasuk akses mikrofilmnya. Jadi kalau mikrofiche, mikrofilm ya, mikrofiche itu sudah ada alat bacanya di ruang ini record center modern ini ya. Termasuk juga untuk ruang khusus menyimpan arsip vital ya. Kemudian termasuk data-data ini arsip elektronik di sini ya. Ada ruang staf seperti tadi biasa, kemudian ada bahkan di record center modern ini sudah dilengkapi dengan semacam display ya, ruang pamer. Jadi misalnya arsip-arsip yang dinilai ini nanti menjadi permanen ya, tidak dimusnahkan, menjadi permanen itu sebelum dipindahkan di lembaga kearsipan ya, itu di display dulu. Jadi pemilik arsip inaktifnya sudah tahu bahwa arsip ini nanti akan disimpan di sana dan bisa melihat bentuk dari arsip inaktif yang nantinya akan menjadi permanen dan disimpan di tempat lain, bukan di record center tapi disimpan di lembaga kearsipan. Termasuk juga tadi ada ruang ini pemusnahan dan seterusnya. Tadi ada rest area juga. Jadi ini semuanya lengkap ya, lengkap dan juga ada ruang preservasi ini ya, record arsip inaktif karena kena banjir misalnya dan seterusnya, ini sudah tersedia di ruang record center modern ini. Jadi ini komplit. Nah, saya kira di Indonesia belum ada seperti ini ya. Ini biasanya perusahaan-perusahaan besar itu sudah membangun record center yang terkomputerized ya, atau record center modern ya, ini itu. Dan ini ya, ini record center komersial ya, ini di negara bagian di Amerika ini. Dan record center komersial itu ada dua jenis, yaitu yang self service dan full service. Nah, yang full service seperti tadi semuanya serba terkomputerized. Nah, kalau yang self service ini biasanya perusahaan itu menitipkan ya, menyimpan di record center komersial, tapi layanannya dia harus datang sendiri ke sana dan seterusnya ya. Ini yang self service, termasuk juga penataannya dan seterusnya itu diserahkan pemilik arsip inaktif. Itu yang model self service. Tapi yang full service ini semuanya ditangani oleh perusahaan yang bersangkutan. Jadi maksud saya perusahaan komersial record center. Nah, perusahaan-perusahaan yang menitipkan di sini kalau full service itu tadi. Jadi dia duduk manis di perusahaannya bisa mengakses seluruh arsip inaktif miliknya yang disimpan di lembaga kearsipan ini. Ya, itu. Baik, saya kira sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.